Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma akthir mali wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfir li. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan liawwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pangarsakipun para sesepuh ini sepuh ingkang saguh kawula ini yang semestinya dari Deputi di Kementerian Koperasi UMKM Jakarta, namun hari ini tidak bisa hadir, tapi tetap kita hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disdakor UKM Kabupaten Magelang yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Wahyu Hernowo ST, Magister Engineering, yang baru pertama kali bersama kita. Mudah-mudahan nanti bisa mengenal PND 5 dan bisa bekerja sama lebih baik. Segenap anggota dari KSPP Syariah PND 5 yang saya hormati, yang walaupun belum penuh, tapi biasanya nanti menjelang selesainya pembukaan sudah penuh. Semoga saja demikian. Dan segenap pengurus KSPP Syariah PND 5, Dewan Pengawas Syariah, serta karyawan-karyawati PND 5 semuanya yang dirahmati Allah SWT. Mari kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu di kesempatan ini, dan untuk kedua kalinya kita menyelenggarakan RAT di ruangan ini karena memang tidak mudah bagi PND 5 mencari tempat yang cukup representatif untuk menyelenggarakan RAT karena jumlahnya yang memang harus banyak dan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat kepada kita semua, bahwa pagi ini kita bisa bermuajah untuk bersama-sama
melaksanakan bagian dari syariat. RAT itu secara sistem memang tuntutan organisasi atau kelembagaan, tapi secara syariat itu juga menjadi tuntunan yang harus kita laksanakan, mengingat di situ ada pertanggungjawaban. Maka pelaksanaan RAT ini jika kita niati ikhlas mengharap doa Allah, insya Allah jadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah SWT. Sholawat serta salam kita terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa memberikan manfaatnya kepada keluarga, para sahabat dan para umatnya sampai akhir zaman, dan senantiasa ibadah kepada Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasanya, ya, pada pagi ini kita menyelenggarakan RAT, tapi alhamdulillah untuk kali ini kita bisa menyelenggarakan di bulan Februari. Seperti yang sering saya tegaskan di RAT, bahwa sebenarnya kalau secara administrasi, karena kita sudah menggunakan sistem computerized, itu mau RAT tanggal 3 atau 5 Januari pun bisa kita ikut. Tapi kan itu kurang valid. Karena apa? Karena belum diaudit. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita bisa menerima laporan hasil auditor di awal Februari kemarin. Biasanya di tanggal-tanggal seperti ini baru menerima, sehingga sepekan kemudian baru menerima RAT. Tapi untuk kali ini alhamdulillah auditornya agak cerdas sedikit, ya, sehingga cekatan bisa menyelesaikan kerjanya di awal Februari. Maka pada hari ini masih di bulan Februari kita bisa menilai. Itu kenapa ada perubahan, karena sekali lagi kita tergantung pada kinerja dari auditor. Bapak Ibu yang bisa mengerti, seperti yang biasa kita sampaikan dan sudah kami laporkan kepada Bapak Ibu semua yang menyertai undangan itu adalah laporan pertanggungjawaban sekilas. Kalau selengkapnya ada di kami dan sudah kita sampaikan ke Kementerian UMKM RI di Jakarta beberapa yang lalu, dan dari sana juga ada pesan bahwa dari kementerian untuk kali ini tidak bisa hadir. Bukan berarti PLT itu bermasalah tidak dihadiri dari kementerian, karena memang saat ini sedang ada banyak pergerakan ataupun perubahan sistem di Kementerian Koperasi, dan nanti akan kita sampaikan juga, sehingga itu perlu banyak konsentrasi dari staf di Kementerian Koperasi, sehingga tidak banyak personil yang bisa menghadiri RAT di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Masalahnya di seluruh Indonesia, sehingga jadi repot sekali. Nah, mungkin kalau kita melakukannya di Maret, mungkin ada yang bisa hadir, tapi karena di Februari cukup padat, itu sehingga tidak bisa hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, secara laporan keuangan seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah PLT Bima selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bapak Ibu sudah membaca di laporan keuangan, ya, untuk tahun 2023 Pak Ernowo kita sampaikan, kita ada peningkatan tahun ini 30 miliar. Kalau persentasenya cuma 13%, tapi 13% dari 232 miliar, sehingga alhamdulillah aset yang bisa kita raih di akhir 2023
2023 Desember 2023 adalah 262 miliar lebih. Insya Allah ini cukup baik. Memang terus terang kami tidak terlalu ngoyo di dalam kinerja. Dan bahkan saya selalu tekankan kepada staf ketika rapat pimpinan bulanan itu bahwa kita harus bergerak dinamis tapi terkendali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di menjelang akhir 2003 kemarin mendengar adanya gonjang ganjing berbagai DRT operasi. Ya, tidak bisa sebut. Dan kebetulan kami kenal baik dengan pengendali kebijakan manajemennya. Ya, dan sempat saya bertanya melalui telepon, yang intinya memang kelemahan utama di koperasi ini saya sampaikan Pak Hermono, sebenarnya di kementerian juga sudah tahu dan menyadari kita tidak ada jaringan ke Bank Indonesia, sehingga yang namanya sistem BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, tidak bisa kita jalani karena kita memang bukan bank. Ya, sehingga kalau terjadi crash ini bisa menimbulkan masalah yang cukup berat. Dan di beberapa teman ada yang mengalami hal yang seperti itu. Itulah makanya saya selalu pesan betul dan saya tekankan kepada staf, ya, pengendalian rasio harus betul-betul harus ditegakkan. Ya, lebih-lebih akhir-akhir ini juga dari penegak hukum juga melaksanakan penegakan hukum secara signifikan, ya, sehingga Pak Herno perlu saya sampaikan, kita koperasi ini tidak hanya berpijak pada undang-undang perkoperasian, tapi kita juga harus melek hukum di bidang undang-undang perbankan, ya, undang-undang keuangan, mungkin juga undang-undang penanaman modal dan sebagainya, harus sampai ke sana. Karena ketika kita melaksanakan transaksi di mana itu menjadi ranah atau wilayahnya bank atau mungkin penanaman modal, kok kita melaksanakan, kita bisa kena, ya, teguran melalui undang-undang perbankan atau keuangan. Jadi sekarang jadi pengurus koperasi yang berskala nasional, jangankan nasional seperti BRI, yang lokal saja ini harus mengembangkan kecerdasannya. Karena apa? Sekali lagi tidak hanya berpijak pada undang-undang perkoperasian kalau tidak ingin dijerat dengan hukum. Ya. Dan ini pun BRI waspada betul terhadap masalah ini. Karena sekali lagi ada teman yang menjerat hukum. Secara operasional, operasi tidak melanggar sama sekali, tapi dijerat dengan undang-undang perbankan. Makanya jadi pengurus koperasi BRT yang terbuka seperti ini menjadi tidak mudah. Kalau koperasi dulu misalnya di kecamatan itu insya Allah masih biasa, ya. Tapi kalau seperti BRT ini menjadi berat. Lebih-lebih sekarang untuk bisa menjadi pengurus, lebih-lebih ketuanya, bapak-bapak itu tidak bisa main-main, tidak bisa langsung pengurusnya ganti, tidak bisa begitu. Karena yang berhak ganti adalah orang yang lulus fit and proper test oleh
Kementerian Koperasi Jakarta. Ada yang siap, silakan. Siap untuk dites. Dan tesnya pun tak mudah. Karena menyangkut berbagai hal, terutama masalah bidang keuangan. Ditanya analisa rasio nggak bisa, langsung tidak lulus. Ini, jadi nggak mudah sekarang jadi pengurus koperasi, apalagi seperti SPPS BNI ini, karena skala nasional untuk duduk menjadi pengurus dan lebih ketua pengurus, ini harus lulus fit and proper test. Kelebihannya, jika sudah lulus dan menggenggam sertifikat kompetensi lulus dari Kementerian Koperasi di Jakarta, maka yang bersangkutan bisa terus-menerus menjadi pengurus. Bisa terus-menerus menjadi pengurus. Ya. Tapi untuk bisa memegang sertifikat kompetensi ini tidak mudah sekali Bapak. Ya, apalagi kita lembaga keuangan syariah atau KSPP syariah. Bapak Ibu yang berani untuk menggantikan saya harus lulus uji kompetensi bidang ekonomi syariah. Siap? Ada yang siap? Sebelum uji kompetensi di Jakarta saya tes dulu Pak. Nah, kalau dari saya tes, baru silakan kalau mau tes uji kompetensi dari bidang ekonomi syariah. Nanti ada lulus bidang keuangan. Bapak Ibu harus menguasai minimal 5 analisa rasio keuangan. Harus bisa membaca laporan keuangan. Dan masih banyak hal. Apalagi ada peraturan pemerintah dan sebagainya yang harus dikuasai. Tidak mudah sekarang. Tapi itu semua kami siap menjalannya. Sekali lagi, secara pribadi saya siap menjalannya. Karena memang insya Allah itu sudah kami tekuni dan sudah kami jalankan. Jadi sekali lagi ini ada pergeseran di Kementerian Koperasi itu ada satu kemajuan yang cukup signifikan dalam rangka memajukan koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya hormati pula, pada perkembangannya sekarang di Kementerian Koperasi itu mengembangkan 2 sistem perkoperasian. Yang pertama sistem closed loop, yang kedua sistem open loop. Ya, kalau closed loop sistem tertutup, ya itu tidak boleh bertransaksi kepada selain anggota. Ya, dan pengawasannya di bawah Kementerian Koperasi langsung. Tapi kalau berani mengambil langkah di sistem open loop, ya kita harus siap diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi perbankan. Keunggulannya kita bisa lebih dinamis, bisa melebar, ya, bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Perseleksinya diawasi OJK langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat keterbatasan SDM di BNI, kalau secara pribadi sebenarnya saya berani Pak. Open loop itu saya berani sebenarnya, secara pribadi. Tapi kan yang bekerja tidak saya sendiri. Saya membawa 116 karyawan. Yang ini mindsetnya harus mindset operasi seperti perbankan. Kalau tidak, bisa ditutup nanti oleh OJK.
Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal itu, kita SPP Syariah Bima mengambil jalur yang sistem closed loop, bukan open loop.